Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Supaya jangan sampai disalah tafsirkan, kita tidak mengatakan tidak boleh ulama memerintah. Supaya jangan sampai disalah tafsirkan episode atau juga dengan tajuk pembicaraan yang kita bicarakan pada petang hari ini, sehingga dikatakan ulama tidak boleh memerintah. Tidak seperti itu yang saya maksud. Yang saya maksud, anugerah nikmat yang Allah berikan kepada ulama dan juga penghormatan yang Nabi kita bagikan kepada mereka sebagai warasatul anbiya dan sebagai khalifah-khalifah Rasul. Nabi kita bersabda, Allahumma arham khulafai. Ya Allah, rahmatilah, kasihanilah para khalifah-khalifahku. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa khalifah-khalifah Rasul? Nabi kita bersabda, alladzina yarwuna ahaditsi min ba'di. Itu golongan kumpulan para ulama yang meriwayatkan hadis-hadisku setelah aku mati, atau setelah aku tuh mereka menjadi khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khair. Maka pada saat seorang alim membabitkan diri dalam dunia politik, untuk diketahui bukan tidak boleh, akan tetapi ruang amanah yang Nabi kita bagikan kepada ulama akan diambil alih oleh siapa? Siapa yang mendidik, yang membuat umat ini akan jadi bening? Siapa yang memberikan teguran? Siapa yang memberikan nasihat? Siapa yang memberikan bimbingan? Siapa itulah tugas daripada ulama. Kalau tugas dakwah, ilmu, tadris, tarbiyah, pendidikan dan lain sebagainya kita serahkan kepada para pemimpin-pemimpin, itu bukan bidang mereka. Kita serahkan kepada para pedagang, itu bukan spesialis mereka. Kita serahkan kepada koplar-koplar, pada kontraktor dan yang seumpamanya, mereka tidak pernah membidangi bidang seperti itu, akan menjadi kacau bilau. Kekosongan yang berlaku, tidak ada kumpulan manapun yang mampu untuk mengambil alih. Beda halnya kalau aktivis-aktivis muslim yang memerintah, Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, Menteri Budaya, Menteri Olahraga, Persukanan, Menteri Transportasi atau apa, Perhubungan, Menteri Perbekalan, Menteri-menteri apa saja. Saya sebagai alim, saya boleh bernasihat. Dan kalian tidak akan curiga kepada saya, sebab saya tidak ada kepentingan dengan politik kalian. Tapi kalau pada waktu saya sebagai seorang alim, politikus kalau dengan bahasa di sana, alim siasi dalam arti yang sama. Pertama, bukan hanya merendahkan martabat ana secara pribadi sebagai seorang alim, tapi juga merendahkan martabat ilmu itu sendiri, membuat masyarakat seperti tidak percaya dengan keilmuan daripada seorang alim. Sebab kenapa? Sebab saya dengan fatwa saya tadi itu, kalaulah betul, kalaulah memang itu yang sebenarnya, tetap saja akan ada yang mempertengkarkan, yang komen, tuh kepentingan politik dia saja. Itu ada unsur politik tuh fatwa seperti itu, sehingga nilai daripada ilmu tadi itu akan menjadi pudar. Penghinaan kepada ulama, sebab ulama dipandang rendah. Apakah ulama juga ambisi, rakus juga dengan politik? Jadi pandangan daripada orang-orang politik secara khusus, kalau tujuannya kepada politik juga, tak payah guna Al-Quran dan hadis. Begitu, memang tuh bahasa itu tidak betul. Tapi bagaimanapun, kita tidak mau kalau sampai dengan ulama dipandang sinis. Ini warasa kepada para nabi-nabi dan rasul. Tak mau dengan kita kalau dengan ulama dipandang rendah. Sebab martabat mereka itu terlampau tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. Allah tidak berkenan kalau dengan martabat para alim ulama dipandang sinis, dipandang rendah dan diperli seperti itu. Apa yang menjadi asbab sehingga dengan pandangan masyarakat kepada ulama menjadi rendah? Di antara daripada asbabnya, karena dengan kita kalau kita ulama, kita membabitkan diri kita kepada perkara yang sepatutnya itu murid-murid kita, aktivis-aktivis muslim, orang-orang yang beriman, yang sejati,
Yang sehingga dengan mereka, dengan panduan daripada ulama, dengan bimbingan daripada ulama, dengan arahan daripada ulama, nasihat daripada ulama, yang ulama itu sendiri tidak ada kepentingan sedikit pun seketika memberikan teguran dan bimbingan kepada mereka, ilmu akan terposisikan pada tempatnya, ulama pun juga akan ditempatkan pada tempatnya. Begitulah juga halnya dengan dakwah dan tarbiyah pada waktu yang sama. Ahbabana fillah, jelas dan pasti pembicaraan yang kita bicarakan sekarang tidak terlalu berkenan di hati oleh sebagian daripada saudara-saudara kita. Cuman yang secara pastinya sebagaimana saya katakan, tidak ada jawatan dan kedudukan yang Allah anugerahkan kepada sesiapa saja yang paling mulia daripada ilmu dan dakwah. Makanya itu para alim ulama yang menurut baginda Nabi, meninggalnya warga kampung semuanya itu lebih elok daripada meninggalnya seorang alim. Nabi kita bersabda, satu orang fakih yang mengerti dalam bidang ilmu agama itu lebih berat digoda oleh setan daripada 1000 orang abid. Dan banyak lagi hadis-hadis yang bercerita tentang kedudukan ilmu dan ulama, dan juga tentang kedudukan para da'i ilallahi jalla wa'ala. Ahbabana fillah, kita ingin menjaga image, posisi, kedudukan, makanah, martabah daripada para pewaris, para nabi-nabi dan rasul. Kita tidak ingin kalau sampai dengan mereka ikut menggeluti perkara-perkara yang direbutkan oleh ahli-ahli politik. Dikatakan kalau pada saat meninggal satu orang tua guru, ada dalam berapa calon yang siap untuk menggantikannya. Kadang-kadang mungkin calon yang menggantikan barangkali masih belum siap. Tapi kalau meninggal ahli politik, satu sejak meninggal, puluhan yang jabatan itu satu orang saja, tapi yang menginginkannya ratusan tidak terhitung. Meninggalnya ahli politik, katakanlah yang berhormat, akan terdapat puluhan ramai yang untuk menggantikannya. Tapi pada satu guru meninggal dunia, siapa yang menggantikan? Itu kalau pada itu meninggal, dan posisi itu guru tadi itu sebagaimana saya katakan, tidak akan ada seorang yang dapat mengambil alih dan menggantikannya. Jadi ingat, sebelum komen, jangan komen terbawa emosi, jangan terbawa perasaan. Kalau nak komen juga, kita buka lembaran Al-Quran, kita buka lembaran hadis, kita buka tentang ilmu dan politik. Bagaimana yang pada saat para sahabat Nabi kita meminta untuk dicalonkan, itu diminta. Justru Nabi kita katakan tidak. Siasah itu nanti akan menjadi nadam wa hasrah, penyesalan, kekecewaan nanti pada hari kiamat. Nabi kita elakkan. Dan pada umumnya sahabat-sahabat Nabi kita terpilih menjadi khalifah pun pada masa pelantikan tetap mencalonkan orang lain untuk menjadi pengganti mereka. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, laqad ulitu alaikum, aku telah dijadikan pemimpin kepada kalian, walastu bi khairikum. Tapi sebelum beliau mengucapkan khutbah tadi itu, semua kebaikan-kebaikan daripada kaum Ansar dan juga kebaikan daripada kaum Muhajirun secara adil dan bijak beliau sebutkan semuanya. Mana ada dalam politik kita sekarang yang kalau pada itu dengan kita berkampen, kita akan menyebut kebaikan-kebaikan daripada orang lain. Kita cuma hanya menyebutkan kebaikan kita saja, yang itu tentu tidak layak kepada seorang alim dengan memandang sebelah mata saja. Makanya itu kita sangat-sangat tidak menginginkan dan berharap untuk kedepannya nanti dengan kita dipimpin oleh aktivis-aktivis muslim yang Islamnya sejati, imannya mantap, keyakinannya kuat, ibadahnya luar biasa, dengan irsyadat, bimbingan, orientasi dan panduan daripada para alim ulama Rabbani yang memang selayaknya lah mereka bersikap seperti itu, karena mereka telah mendapatkan julukan dan gelar yang Nabi kita berikan sebagai warasatul anbiya wal mursalin. Hadza wabillahi taufiq. Silakan yang ada pertanyaan, nanti di celah-celah pembicaraan kita akan kongsikan kembali hal-hal yang ada hubungan kaitannya dengan ilmu dan ulama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan dari Facebook dari Saudara Abdul Latif. Adakah politik sebahagian daripada agama, dan adakah politik itu menjadi kotor atau sebab mengasingkannya daripada agama? Jadi pertanyaan, apakah politik itu sebahagian daripada agama? Agama.
Politik itu artinya apa dulu? Tadi kita lupa mendefinisikan politik itu apa sebenarnya. Jadi arti daripada siasat itu bahasa Arab, politik. Tugas ahli politik atau politik itu mengatur dua hal. Yang pertama mengatur tadbir untuk pentadbiran urusan umat, urusan rakyat. Dan yang kedua menjaga dan memelihara, mengamankan maslahat dan keperluan hidup mereka. Itu tugas daripada ahli politik. Jadi untuk pentadbiran sebuah negara, untuk mentadbir sebuah satu organisasi, untuk mentadbir urusan umat, itu adalah bagian daripada agama. Jadi jangan salah paham. Pada saat kita katakan politik terus dengan kita dengan pandangan sini, itu tidak betul. Sebab politik itu bagian daripada agama kita. Kalau tidak ada pemerintah, kalau tidak ada yang ngatur, macam mana kita boleh beribadah, macam mana kita boleh aman? Kenapa? Sampai 2-3 hari Nabi kita meninggal pada Senin, hari Rabu baru terkuburkan. Sebab mereka tidak mau kalau sampai para sahabat ditinggalkan oleh baginda tanpa ada pemimpin, tanpa ada khalifah yang mengatur kehidupan umat. Hanya pada saat itu mungkin dipertanyakan apa masalahnya dan apa problemnya ulama terlibat dalam politik. Kita katakan ulama harus tahu politik, tapi tidak mesti mereka langsung yang terbabit. Kenapa? Kalau pertanyaannya, itu tidakkah para sahabat Nabi Al-Khulafaur Rasyidun di kalangan para ulama? Memang betul. Tapi bidang-bidang mereka diambil alih oleh Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, sekian tidak terhitung. Dengan Sayyidina Abu Hurairah pun sudah sanggup untuk mewakili baginda Abu Bakar dalam periwayatan hadis-hadis Rasulullah. Sementara zaman kita sekarang, zaman yang bidang-bidang ilmu itu sudah kita bagi-bagikan, pakar spesialis dalam bidang bedah, pakar spesialis dalam bidang hukum, pakar spesialis dalam bidang kedokteran atau perobatan, pakar spesialis dalam bidang industri, dalam bidang pertanian, dalam bidang apa. Di zaman kita seperti itu. Jadi yang pakar spesialis dalam bidang ilmu dan dakwah kalau tinggalkan lahannya atau juga dengan tempatnya, pertanyaan yang saya tanyakan tadi akan diambil alih oleh siapa? Di zaman sahabat tidak demikian. Jadi semuanya pada posisi keilmuan yang kurang lebih, yang sehingga kalau Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, mengatur urusan umat, tempat beliau sebagai seorang dai, tempat beliau sebagai seorang alim, itu akan diambil alih oleh sahabat-sahabat Nabi kita lainnya. Gambaran sederhana pondok pesantren yang mana yang tidak akan buyar pelajarnya kalau pada saat kiainya terlibat dalam politik? Siapa yang mengajar? Wibawa kiai beda dengan wibawa ustadz. Wibawa daripada kiai beda dengan wibawa pembimbing atau dengan asisten daripada pak kiai. Beda. Jadi itu yang tidak kita harapkan dan juga itu yang tidak kita inginkan. Jadi kembali kepada pertanyaan yang ditanyakan tadi, politik itulah bagian daripada agama. Politik menjadi kotor bukan karena politiknya, yang mengotor itu adalah watak, perilaku daripada orang-orang yang terbabit yang tidak mendapatkan bimbingan dan pedoman agama. Jadi mereka yang mendapatkan bimbingan dan pedoman agama, sebagaimana kita lihat misalnya seperti cerita kita kemarin tentang Khalifah Zuhd, itu seperti apa? Masya Allah, tabarakallah, panjang. Waktu tidak izinkan untuk kita memperkenalkan cerita-cerita dan juga kejadian di zaman salafun saleh yang pada saat dengan mereka terlibat dalam dunia politik atau kumpulan-kumpulan yang tidak mau membabitkan diri dalam politik. Mungkin diantara daripada yang elok untuk kita kongsikan, salafun saleh kenapa sampai membuat 1001 alasan untuk tidak terlibat dalam politik. Yang dilantik untuk menjadi qadhi saja, rasa-rasa lebih mendingan, lebih elok dikatakan jadi orang gila, menggila-gilakan diri daripada terlibat dalam dunia itu. Sehingga sampai satu slogan kata-kata yang mereka ucapkan, sesungguhnya dengan kami belajar untuk menjauh daripada politik atau untuk menjauh daripada sultan yang berkuasa, sebagaimana kami belajar mempelajari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Bahkan dikatakan semakin dekat kita dengan pemimpin-pemimpin negara, semakin jauh kita daripada Allah Jalla wa'ala. Itu yang disebutkan di dalam beberapa ungkapan para alim ulama. Jadi jangan disalahpahami, kita tidak mengatakan ulama tidak boleh terlibat dalam dunia politik, akan tapi kalau pada saat mereka terlibat itu menurunkan martabat mereka dan juga akan terimbas
akan ada pengaruhnya kepada ilmu dan juga kepada ulama, sehingga berlaku pandangan sinis dan ulama sampai diolok-olok. Kalau pada saat tadinya gigi, Quran, hadis, tafsir, tasawuf dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya merebutkan kursi kepemimpinan, di kursi pemerintahan juga. Kita tak nak mendengar kata-kata semacam itu. Jadi kita inginkan murid kita yang naik, bimbingan kita mendapatkan kedudukan dan kekuasaan yang seperti itu. Jadi kita berpedoman kepada sirah salafun saleh yang walaupun dengan mereka ditindas, dikucilkan, diseksa, dianiaya. Imam Malik disebat, dipukul sama Abi Ja'far al-Mansur. Imam Ahmad Ibnu Hanbal dipenjarakan dan dipukul tiap hari selama tidak kurang daripada 18 bulan. Al-Imam Syafi'i dituduh untuk memberontak sampai dibelagu tangan dan kaki dirantai daripada Yaman, dibawa untuk menghadap Khalifah Harun al-Rasyid. Tapi tidak ada seorang pun daripada mereka yang mencalonkan dirinya atau salah satunya untuk mengambil alih jawatan Khalifah Harun al-Rasyid atau pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Kenapa? Sebab bagi mereka itu akan merendahkan martabat dan kedudukan mereka di sisi Allah sebagai seorang da'i. Beda da'i ilallah dengan asyasi ahli dakwah dengan ahli politik. Itu perbedaannya seperti jarak antara langit dan bumi. Hadza wabillahi taufik. Kita berihat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.